Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam folder. Kali ini Kedai Komputer War mengadakan podcast pertama kalinya. Nah, adapun narasumber yang pertama kali kita undang yaitu anggota Kedai Komputer War. Mungkin dari narasumbernya bisa perkenalan diri. Ya, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Rafli Maulana. Saya menjabat sebagai Ketua Umum periode 2020-2021. Ketua Umum ya. Iya. Apa saja pengalaman KAPI ini sendiri yang pernah dilalui selama di organisasi Kedai Komputer War? Jadi pengalaman saya itu di Kedai Komputer War itu sangat banyak. Pada saat saya jadi badan pengurus harian itu pengalaman yang paling berkesan itu ya bagaimana teman saya mengejek saya dan kemudian saya membalasnya dengan ejekan itu, dan itulah seperti itulah kira-kira saling mengejek, tapi mereka yang mengejek itu saya bukan anggap lawan, tapi saya anggap mereka saudara. Karena dari situlah, dari ejek-ejekan itu juga muncul bagaimana rasa peduli saya terhadap teman saya, begitu. Nah itu pengalaman saya pada saat badan pengurus harian. Yang kedua, pengalaman saya di wilayah keilmuan. Contohnya pengalaman yang paling berkesan itu di mana saya dikasih waktu pada saat itu selama kurang lebih 2 minggu. Nah, pada saat itu saya diberi waktu 2 minggu itu dan manfaatkan waktu itu untuk ke instansi-instansi. Nah, apa yang dilakukan di instansi? Nah, yang pertama yang kita lakukan di sana itu datang belajar ke sana di instansinya orang. Nah, yang kedua itu dari segi mereka mengajar kita, ada juga banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan di situ dari segi keilmuan. Nah, kemudian saya sendiri sebagai ketua umum periode 2020-2021 yang berkesan itu, yang paling susah sih sebenarnya dulu pertama-tama saya menjabat sebagai ketua umum itu yang paling susah yang saya lakukan yaitu pengambilan keputusan pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, pengambilan keputusan menurut saya ya enggak seperti itu, enggak serumit itu sebenarnya. Nah, awal-awal rumit, pusing di situ karena memang ketika kita mengambil keputusan kira-kira itu ada mungkin yang suka sama kita dan ada yang enggak suka. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Oh iya Kapi. Nah, dari keunikan dari organisasi Kedai Komputer ini, iya, tersendiri. Keunikan. Iya. Nah, seperti tadi yang Kapi bilang. Iya. Macalah. Iya, jelas, mantap. Bahasa Indonesia menghina ya. Enggak menghina sih sebenarnya bahasanya, dan cuman canda. Tergantung mereka yang kita beri ejekan, tergantung dianya yang menanggapi bagaimana itu ejekan kita. Nah, tapi ada juga batasnya. Jangan sampai kita mengejeknya di kayak apanya, rasnya. Seperti itu kira-kira. Dari segi itu dia bisa menjalin silaturahmi atau kekeluargaan dari organisasi ini. Jadi, nah apa tadi? Seperti apa? Dari segi masalah-masalahnya enggak? Masalah-masalahnya, ingin-inginannya gitu. Iya. Nah, jadi menurut pengalaman saya selama saya berkedai itu, kalau saya rasa dari celah-celah seperti itu sangat erat kaitannya untuk kita saling merangkul lah begitu kira-kira. Karena dari pengalaman yang saya dapatkan itu ketika teman saya memberikan celahan kepada saya sendiri. Nah, saya sih sebagai pribadi menanggapi bahwa celahan itu sebenarnya kayak dia bagaimana kalau kita bermain sama sesama saudara toh. Nah, seperti itulah kira-kira saya tanggapi. Jadi walaupun saya dicela bagaimanapun, mau baik itu di kampus mau dicela, baik itu di lingkup sekret toh, ataukah di lingkup ketika kami bertemu di luar sana. Nah, ketika saya tahu bahwa dia adalah anak kedai, saya rasa celaan itu sebenarnya wajar banget sih menurut saya, karena dari situ juga kita punya mental yang kuat. Nah, gitu kira-kira. Di dalam kalau menurut tadi itu ini sendiri Kak, itu harus menjadi hal kebiasaan. Nah, tergantung sih bagaimana setiap angkatan itu kan beda angkatan beda cerita juga. Nah, tergantung dari angkatannya mau buat ceritanya bagaimana toh. Jadi saya rasa kalau misalnya kalau tadi katakan bahwa dari
apa tadi kau katakan? Yang itu calaannya. Iya Kak. Nah, saya rasa kalau calaan itu sendiri mungkin dia sudah dia sudah inheritance atau dia sudah turun menurun lah kira-kira begitu. Oh iya. Dari para pelopor kita dulu ya, mungkin para pelopor kita dulu itu suka sekali cala-cala dan lain-lain. Nah, sampai pada saat ini di tahun 2020 ini 2021 kan. Nah, mungkin sampai sekarang lah itu cala-cala. Nah, itu namanya budaya sebenarnya. Ada juga yang kita budayakan itu cekak-cekak. Jadi dari sejak dulu memang Kak Di ini Iya. menjadi budayanya. Iya, Oh, gitu, iya. kira-kira. Apa sih itu kedai sih Kak? Nah, menurut saya kedai itu adalah wadah atau tempat di mana kita berproses begitu. Jadi kedai itu menurut saya tempat di mana kita berorganisasi, tempat di mana kita belajar, tempat di mana kita menemukan keluarga baru, dan tempat di mana kita saling berbagi kira-kira. Jadi menurut saya kedai itu sendiri adalah wadah yang sangat berarti bagi saya. Kenapa saya mengatakan seperti berikut? Karena menurut pribadi saya sendiri sebagai anak kedai sejak awal, Oke. Jadi menurut pribadi saya itu kedai sendiri itu sangat berarti. Kenapa saya katakan sangat berarti? Karena kedai di mata saya itu ibaratnya sebagai perpustakaan. Nah, menurut saya karena setiap ada apa yang kita lakukan toh di saat kita berkedai, mereka di dalam itu enggak serta-merta mau lihat kita bagaimana. Mereka juga itu saling membantu, saling menguatkan, walaupun ada calan sedikit. Nah, kira-kira gitu. Keren sih memang. Iya, gitulah kira-kira. Apa yang membuat kedai famous di mata orang? Kalau menurut saya pribadi, apa yang sampai saat ini kenapa kedai terkenal di luar sana? Nah, dari segi kalau kita kembali ke story, pernah itu kedai sendiri sampai mau menerima 700 peserta. Banyak tadi. Iya. Kenapa bisa begitu? Nah, pada saat itu mungkin beberapa senior-senior kita dulu itu sangat aktif atau sangat berperan penting di wilayah eksternalnya kita. Iya. Toh? Karena pada saat itu juga dia melakukan sesuatu atau sebuah kegiatan yang sangat berarti. Toh? Nah, pada saat itu kegiatan seperti itu mungkin dari kampus ke kampus mengetahui bahwa siapa sih yang membuat kegiatan seperti ini. Nah, atau contohnya kayak Free Fire itu. Free Fire itu kan kegiatan yang maksudnya Free Fire service gratis gitu toh. Jadi baik dari kalangan umum ataupun mahasiswa, pelajar dan lain-lain itu biasanya melakukan servis begitu ke kegiatan kalau ada Free Fire. Nah, seperti itu kira-kira untuk mengikat pengguna para orang di luar sana. Nah, yang kedua itu dia lakukan pernah mendatangkan salah satu CEO Tokopedia, William. Iya, Pak William itu. Nah, jadi pada saat itu satu kampus juga itu, mungkin saya belum jadi bagian dari kedai dulu pada saat itu, tapi saya dengar histori dari kakak-kakak atau senior-senior kita mengatakan seperti itu. Jadi dulu itu kedai pernah datangkan Pak William pada saat. Nah, kalau tidak salah berapa tahun yang lalu, 2016-15 lah kira-kira dia datangkan. Baru ya Kak?
Iya, Ardi. seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu pemikat atau ketertarikannya adik-adik di luar sana, para mahasiswa di luar sana, di kampus lain pun, mungkin itu salah satu daya tariknya mereka untuk ikut berkedai, begitu. Oh iya, iya. Nah, kan tadi Kapi sendiri bilang ada pernah mendaftar 700. Iya. Nah, tahun berapa itu kan? Nah, itu pada angkatan kedua kalau tidak salah. Pada saat itu. Oh, Dan kedua ketiga lah pada saat itu. sudah lama kali. Iya, sudah lama pada saat itu. Nah, dan pada saat itu teman-teman baris pengurun pada saat itu katanya sangat susah mengendal peserta Iya. itu, sementara badan pengurus harian pada saat itu tidak terlalu banyak mungkin. Jadi mereka meluangkan waktunya untuk mendidik adik-adiknya itu dari 700 itu. Iya, iya, Kak. Ah, Seperti itu. apa arti dari slogan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ketawa sama-sama, Kak? Nah, kalau itu slogannya itu sih sebenarnya menurut saya pribadi tergantung bagaimana dia memaknai kata berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ketawa sama-sama itu. Nah, kalau menurut saya, kalau kita berdiri toh mungkin ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pendek lah toh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi teman-temannya ini yang tinggi mengangkat derajatnya yang rendah toh. Jumlah pendiri kedai berapa, Kak? Nah, jumlah pelopor kedai itu sendiri ya 16 orang. Nah, Siapa saja, Kak? siapa saja? Nah, ada beberapa pelopor yang mungkin tidak pernah saya lihat toh, mungkin tidak pernah saya lihat, tapi ada juga beberapa pelopor itu yang sampai saat ini masih melihat adik-adiknya di bawah. Nah, contohnya Kak Upi, Opi Bone, Kak Mude, Kak Cakra, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi gitu. 16 orang lah. Iya, iya, Kak. Kedai kapan dibentuknya, Kak? Nah, kedai itu dibentuk diresmikan dibentuk. Jadi kedai dibentuk itu pada tahun 1998. Nah, dari 16 pelopor kita tadi itu toh. Nah, mereka mungkin rasa melihat lingkungan kampus, keadaan kampus. Nah, Yang awal dulu, Kak. awal dulunya. Nah, mungkin mereka menganggap bahwa kalau bagaimana ya, mungkin baiknya kita buat satu wadah ini yang bisa menampung semua mahasiswa, baik itu dari jurusan yang lain toh. Jadi kita itu tidak berpatokan satu jurusan saja, tapi kita itu semua jurusan kita ambil. Nah, dan semua kampus pun kita menyambut dia. Iya, Kak. Nah, Kedepannya itu akan menjadi keluarga baru, Kak, Di? ya gitu. Iya, iya. Jumlah anggota kedai sekarang berapa, Kak? Nah, jadi jumlah anggota kedai sekarang itu, kalau saya terakhir itu saya orang ke 802 di kedai toh. Oh, iya. Saya orang ke 800 kedua di kedai, dan jumlahnya sampai saat ini 915 orang. Banyak juga, Kak, Di. Iya. Pencapaian yang pernah dicapai kedai atau pencapaian apa yang pernah dicapai kedai, Kak? Nah, seperti saya sampaikan tadi, pencapaian yang kedai telah lalui, kayak buat sebuah event, buat juga beberapa aplikasi-aplikasi dari segi keilmuannya mereka. Contohnya itu kayak kedai app atau historinya, dan ada juga yang pernah buat smart home dan lain-lain. Ada yang banyak lah, itulah kira-kira. Berkembang terus, Kak, Di. Berkembang terus, insyaallah berkembang terus kira-kira. Dari tadi kan ada segi keilmuan, Kak, Ya, akurat di bidang IT. ya. Apa saja yang dipelajari di kedai, Kak? Apa saja yang dipelajari di kedai? Nah, setahu saya organisasi kedai itu adalah organisasi yang sosial di bidang IT toh. Jadi apa saja yang dipelajari di kedai itu, yang pertama itu kita belajar keorganisasian, karena ini adalah organisasi toh. Iya, Kak. Kita belajar keorganisasian, kita
kita belajar public and relation, kita belajar program, kita belajar hardware, kita belajar multimedia, kita belajar jaringan. Banyak Kak Di selain keilmuannya itu Kak. Iya. Apa kalau apa? Karya apa yang pernah dibuat di Gadai Kak? Karya. Iya, Nah, maksudku ada salah satu anggotanya yang pernah dia buat karya dan diberikan prestasi. kalau menurut saya sih karya-karyanya anak kedai itu semuanya patut diapresiasi. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa kita ini kan di organisasi kedai itu sendiri memang tempatnya untuk belajar toh. Jadi kita itu dituntut sebenarnya membuat sebuah karya. Kita itu dituntut bukan sebagai pekerja toh. Kita dituntut sebagai pembuat karya lah kira-kira. Tapi ada juga beberapa yang beranggapan bahwa di kedai itu harus pintar lah kira-kira gitu. Tapi saya bilang bahwa di kedai itu sebenarnya di kedai itu tidak butuh orang pintar, tapi kedai itu butuh orang yang mau berbagi, kedai itu butuh orang yang ingin belajar, kedai itu butuh orang yang cinta sama kedai itu butuh orang yang mau bersaudara dengan kita anak-anak kedai gitu. Maksudnya Gadai butuh ini bisa dibilang mau betul-betul berproses. Ya begitulah kira-kira. Iya. Nah, output setelah berkedai Output yang kita dapatkan setelah kita berkedai, kalau menurut saya pribadi kan saya belum selesai selama berkedai toh. Tapi dari pertama saya masuk di kedai ada beberapa yang sudah saya dapatkan. Contohnya kayak dari segi mental. Jadi dulu itu saya orangnya sangat contohnya kayak public speaking di depan umum toh. Jadi saya itu orangnya bagaimana ya? Saya itu orangnya sangat pemalu dulunya. Saya juga memulai di kedai itu dari nol. Contohnya kayak kan saya kan dulu nggak ada basicnya coding toh, ada namanya coding di wilayah program. Tapi semenjak saya masuk di kedai itu saya belajar dari nol, dan pada saat itu alhamdulillah sampai saat ini bisa dikatakan saya sudah mampu melakukan beberapa codingan. Nah, dan salah satu karya yang pernah saya buat itu sama partner saya Rizky, ada namanya Rizky toh. Dia kami dulu itu pernah merancang yang namanya kedai app pada saat itu, dan dari situ juga saya belajar karena pada saat itu kita dituntut membuat sebuah karya yang berguna di organisasi kita. Tapi kami berdua dulu itu tidak tahu bagaimana ini. Tapi ada juga yang selalu support kita bahwa kerjakan, nanti kita bantu kalau misalnya ada di wilayah yang kalian tidak sanggupi. Jadi pada saat itu ya kita bantu di wilayah situ. Kita lakukan itu aplikasi, kita buat sampainya. Ya, sampai akhir ini ya mungkin sudah banyak program pengembangan di aplikasi itu. Jadi Kak Pai sendiri ini pernah membuat atau menciptakan aplikasi kedai apa sendiri? Iya, kedai app. Jadi kita kan seperti itu. Bagi Kapi sendiri ini, menurut Kapi kedai itu apa? Dan apa buat Kapi masih berkedai sampai sekarang? Nah, kenapa saya masih berkedai sampai sekarang? Karena saya itu orangnya apa ya dibilang, kalau saya ada saat ini, kira saya itu menganggap bahwa kenapa saya sampai sekarang ada, karena para para senior kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita, dan ketika ilmunya senior kita tersampaikan ke kita dan lalu kitanya yang lari dari organisasi itu, artinya kita ini bukan ndak ada rasa berterima kasihnya kepada senior kita. Nah, kenapa saya bertahan sampai saat ini? Karena saya sangat
apa ya namanya? Saya sangat bersyukur bahwa senior-senior saya itu pernah mendidik saya seperti ini, membuat saya seperti ini, memperlakukan saya seperti ini, menyayangi saya seperti ini, dan sampai saat ini saya bertahan karena dari senior-senior itu juga dia menyampaikan hal-hal yang positif kepada saya, dia memberikan hal-hal positif kepada saya, dan itu adalah tanggung jawab saya, dan itu adalah amanah senior saya kepada saya, tanggung jawab saya sebagai senior nantinya kepada adik-adik saya, dan saya harus sampaikan itu ke adik-adik saya, dan saya memperlakukan mereka seperti senior saya memperlakukan saya seperti apa. Nah, makanya hal yang sudah didapat Kak Pidi. Alhamdulillah. 3 tahun. Jadi dalam menjawab ini. saya Berkedai. berkedai itu ya jalan 4 tahun lah kira-kira. Wow, Seperti itu. lama sekali juga Kak. Tidak lama sih, karena kita itu berkedai ya walaupun kita nantinya sudah jadi senior, tetaplah kita berkedai. Nah, apa saya bilang begitu karena di kehidupan kita berkedai itu sangat berguna maksudnya apa yang kita dapatkan di kedai itu sangat berguna di kehidupan kita mendatang. Nah, jadi kedai sendiri itu mengajarkan kita bagaimana cara bertahan hidup yang benar, cara bertanggung jawab dan lain-lain, dan masih banyak lagi lah seperti itu ya. Jadi kalau semisal ada teman-teman juga yang suka berkedai ya silakan, kita sangat menyambut mereka, sangat menyambut baik mereka sebenarnya. Jadi seleksi alami itu Kak berbeda-beda dengan yang lain. Maksudnya bagaimana? Seleksi kedai kita dari awal masuk kedai Seleksi dengan yang lain. maksudnya bagaimana? Seleksi selama kita baru masuk pertama. Iya. Selama. Seleksinya itu berbeda dengan yang lain. Nah, makanya saya bilang, saya katakan bahwa setiap angkatan itu mempunyai ceritanya masing-masing, toh. Jadi angkatanku dan dengan angkatanmu mungkin berbeda, begitupun angkatannya nanti kak adekmu dengan angkatanmu pun begitu berbeda. Ya, jadi walaupun kita berbeda-beda, tapi jika kita disatukan di wadah yang namanya kedai Computer Works, nah kita pasti saling membantu lah, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak infonya kali ini Kak. Iya. Untuk mengenai seputar kedai. Kita ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast kedua dari kedai Computer. Oh, jadi ini podcast pertama kalinya kedai ya? Iya Kak. Oh, Yang jadi pertama kali. iya, jadi sebelum saya diundang juga sebenarnya saya tidak mengetahui itu karena tiba-tiba saja begitu toh. Jadi mungkin ini juga pengalaman saya selama saya berkedai, begitulah kira-kira yang dijelaskan tadi. Oke, terima kasih banyak. Oke, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ketawa sama-sama. Oke bosku. Oke bosku.